Baik, saya mulai ya. Saya sampaikan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat Wakil Rektor 1 yang dalam hal ini diwakili mungkin Kabak Mawa ya. Kemudian yang terhormat juga Ketua LP3M, Profesor Bambang. Kemudian yang terhormat Sekretaris 1, ini ada Pak Bambang, dan Sekretaris 2, mungkin Pak Vivi juga ada di sini. Kemudian Kabak Mawa Universitas Jember, Bu Endang. Kemudian tim pusat pengembangan karir, ya kita menyebut sebagai tim Puskar. Kemudian teman-teman staf LP3M yang tergabung dalam panitia persiapan sosialisasi ini. Kemudian juga adik-adik mahasiswa penerima beasiswa berkarya yang sepertinya sudah siap semua di sini. Pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa berkumpul secara online di sini untuk mengikuti acara sosialisasi dan bimbingan teknis untuk adik-adik mahasiswa yang nantinya akan menjadi surveyor, ya, surveyor untuk pelaksanaan pendampingan pengisian research study oleh alumni, yaitu alumni untuk yang wisuda 2018. Jadi acara research study 2020 ini untuk wisuda 2018. Kemudian dalam pelaksanaan research study ini kita laksanakan setiap tahun ya, setiap tahun, dan target respondennya adalah N-2, kalau saya sebutkan tadi N-2 ya, jadi 2018 yang sekarang. Dan perlu saya sampaikan di sini alumni kita sekarang yang akan kita trace, jadi sebagai target responden kita sebutkan untuk 2018 ini adalah sebanyak 5.133. Jadi 5.133 alumni. Dan lebih tinggi dari tahun lalu yang kita trace untuk 2017 kemarin 4.623. Jadi ini ada selisih jumlah sekitar 400 orang yang tahun ini yang harus kita jadikan target. Kemudian untuk capaian yang tahun lalu untuk research study 2019 kita mencapai 77, sekian persen ya untuk net response rate. Kita nyebutkan sebagai response rate. Jadi berapa orang yang mengisi untuk tracer study ini. Jadi masih bisa mencapai 77% dengan gross-nya 65%. Nah, untuk tahun ini kami berharap bisa mencapai lebih tinggi lagi, dan rasanya tidak terlalu tinggi kalau saya menyampaikan target kita 80%. Mudah-mudahan bisa tercapai ya dengan adanya adik-adik yang terlibat di sini, bisa menjadi kekuatan untuk kita bisa mencapai angka 80% itu. Nah, nanti akan disampaikan ya, sebenarnya tujuan acara hari ini adalah untuk menyampaikan gambaran bagaimana tracer study itu dan bagaimana melaksanakannya. Jadi ini merupakan tanggung jawab adik-adik untuk bisa ngajak kakak-kakak yang sudah ada di luar yang sebagai alumni itu untuk mengisi tracer study ini, karena tracer ini sebenarnya tujuannya adalah sebagai evaluasi ya untuk penelusuran para lulusan. Baik, nanti akan kita jelaskan secara detail. Kemudian melalui penerimaan beasiswa ini ada sebanyak 83 orang ya yang bisa lolos untuk mengikuti atau mempunyai tugas menjadi surveyor untuk pelaksanaan tracer study ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk adik-adik yang bisa lolos dalam
beasiswa ini dan bisa melaksanakan untuk membantu program universitas ini untuk pengisian tracer study. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Kemudian tugas ini akan dijalankan selama 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan itu nanti akan melakukan kontak dan evaluasi, melakukan pendampingan kepada para alumni untuk pengisian tracer study ini, dan masih ada lagi nanti akan harus membuat laporan kemajuan, kemudian ada evaluasi akhir dan laporan akhir dan pembuatan poster. Jadi itu nanti kita jelaskan juga. Kemudian saya sekali lagi terima kasih juga yang selama ini ya dari tahun-tahun kemarin dengan bagian Mawa Universitas, dan ini ada Bu Endang. Terima kasih banyak Bu Endang sudah ikut berkolaborasi dengan tugas kami, memberikan kesempatan dan ikut mendorong untuk tercapainya atau bisa menjadi kekuatan penuh untuk mewujudkan keberhasilan tracer study ini. Kemudian juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara sehingga semuanya bisa berjalan lancar, mudah-mudahan sampai selesai ini dan pelaksanaan tracer study juga bisa berjalan lancar. Saya kira itu dari saya. Kita berharap semua mudah-mudahan acara ini dan pelaksanaan tracer study ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi Mbak Silvi, silakan. Pak Bagus. Sambutan berikutnya adalah dari Kabak Mawa Universitas Jember kepada Ibu Endang Cahyani SHMH. Kami persilahkan. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua LP3, Sekretaris 1 dan 2, Koordinator dan anggota Pusat Pengembangan Karir, Bapak Ibu Panitia serta adik-adik penerima beasiswa mahasiswa berkarya program Tracer Study Universitas Jember. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir bersama meskipun via Zoom ini dalam rangka pengarahan dan penjelasan program beasiswa mahasiswa berkarya program Tracer Study tahun 2020. Marilah juga sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, dan marilah kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan pada pagi hari ini mohon izin Bapak WR1 tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang ada rapat Senat pada jam yang sama ini. Demikian juga Bapak Kepala Biro 1 juga sedang ada agenda mempersiapkan kegiatan UTBK SBMPTN yang segera dilaksanakan bulan depan. Atas nama lembaga, kepada adik-adik kami ucapkan selamat. Saudara telah berhasil lolos sebagai penerima beasiswa mahasiswa berkarya program Tracer Study. Seleksi kali ini boleh dikatakan lebih transparan daripada yang sudah dilaksanakan karena memakai sistem Simawa. Oleh karena itu adik-adik patut berbangga dan bersyukur. Bagaimana dengan bersyukur itu?
UNES telah memberi penghargaan kepada adik-adik sekalian. Oleh karena itu, UNES sangat berharap kepada adik-adik dengan diberikannya beasiswa, dimanfaatkan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan terbaik dengan bersedia menerima tugas dan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang sebentar lagi akan disampaikan oleh tim Puskar dari LP3. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Puskar yang telah banyak berkontribusi terkait dengan kegiatan tracer study. Harapan kami ke depan juga semoga dengan keberhasilan kegiatan tracer study ini dapat lebih memberdayakan alumni sehingga ada kontribusi positif bagi Universitas Jember. Untuk itu sekali lagi kami mohon kepada adik-adik sekalian yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa berkarya program Tracer Study dapat bekerja semaksimal mungkin selama waktu yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Bagus, bahwa adik-adik sekalian setelah ini akan diberi pengarahan apa program dan bagaimana gambaran dari tracer studi tersebut. Untuk itu, apabila adik-adik ingin mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya, silakan berdiskusi di forum ini. Jangan segan-segan ditanyakan seluas mungkin, dan apabila nanti ada kendala atau hambatan yang ditemui pada saat melaksanakan tugas dari tim Puskar, adik-adik juga kami mohon tidak sungkan-sungkan untuk selalu berkomunikasi baik dengan tim Puskar khususnya maupun kepada kami di bagian Mawa. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Endang. Berikutnya yaitu sambutan Ketua LP3M Universitas Jember sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Silvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris 1 LP3M, Bapak Bambang Marhenanto, kemudian juga yang saya hormati Kabak Mawa, Bu Endang, juga yang saya hormati Koordinator Pusat Karir, Korpuskar, Bapak Bagus, dan juga fungsional dari Pusat Karir, kayaknya hadir semua hari ini. Kemudian juga tidak lupa yang saya hormati dan saya harapkan kontribusinya selalu dari teman-teman LP3M, ada Pak KTU, ada Bapak Ibu Kabak, dan teman-teman LP3M, terutama Mbak Silvi ini yang selalu mengawal acara-acara LP3M. Dan terutama yang saya sayangi, adik-adik mahasiswa, selamat kepada adik-adik mahasiswa yang telah memenangkan beasiswa berkarya. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, tadi sudah diberikan gambaran oleh Bapak Korpuskar dan juga Ibu Kabak Mawa bahwa adik-adik ini merupakan talenta-talenta atau mungkin mahasiswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.
adik-adik memiliki kemampuan untuk ikut menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi kemajuan universitas. Nah, oleh karena itu, kami berharap bahwa tugas yang nanti akan diberikan sebagai bentuk pengabdian adik-adik pada universitas dan tentu saja juga kepada bangsa dan negara, itu adik-adik bisa lakukan secara maksimal. Ya, tugas-tugas yang bagaimana tentu saja nanti yang akan diberikan atau disusun tupoksinya oleh koordinator pusat karir atau oleh teman-teman yang ada di pusat karir maupun di bagian kemahasiswaan. Nah, tugas-tugas itu mohon untuk nanti dilakukan dengan tanggung jawab yang besar dan juga dengan sepenuh hati karena ini akan merupakan penentu bagi masa depan Universitas Jember. Nah, adik-adik nanti akan mendapatkan penjelasan bagaimana tracer study ini memiliki peran yang tidak kecil bagi pengembangan universitas secara keseluruhan maupun program studi secara khusus. Jadi ini juga tentu berkaitan erat dengan nasib adik-adik juga. Oleh karena itu, sekali lagi kami harapkan mohon semuanya itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Tentu di dalam melaksanakan tugas tersebut ada target-target yang sudah ditetapkan oleh pusat pengembangan karir. Nah, itu mungkin yang terutama bagi adik-adik sebuah pesan yang menurut saya harus saya sampaikan terkait dengan tanggung jawab sebagai Ketua LP3M. Nah, atas nama LP3M, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Jember yang telah memberikan beasiswa kepada adik-adik khusus untuk membantu tracer study yang di situ adalah mahasiswa berkarya. Kemudian juga terima kasih kepada bagian kemahasiswaan universitas yang telah berkolaborasi dengan baik selama ini dengan LP3M sehingga kinerja terkait dengan tracer study itu semakin lama bisa semakin kita tingkatkan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Koordinator Pusat Pengembangan Karir. Nah, juga terima kasih nih kepada adik-adik terutama yang telah memiliki kepedulian dan juga memiliki semangat untuk membantu pengembangan pusat karir sekaligus juga pengembangan Universitas Jember terkait dengan pencapaian data tracer study yang nanti akan adik-adik lakukan. Saya sangat berharap bahwa tidak hanya menjadi kegiatan yang bersifat insidental, tetapi juga akan menjadi kegiatan yang membudaya. Adik-adik juga tidak hanya melakukan sendiri, tetapi juga mengajak teman-temannya untuk turut serta di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dalam rangka sosialisasi atau mungkin penjelasan-penjelasan terkait dengan tracer study, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara pada hari ini dapat membawa berkah dan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nurhudan, Esos MSI. Kepada Bapak Nurhudan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa agar kegiatan sosialisasi tracer study tahun 2020 dapat berjalan lancar.
Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para dosen kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Penolong, izinkanlah kami memohon pertolongan agar sosialisasi Tracer Study tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar, dapat bermanfaat bagi diri kami, dan bermanfaat bagi institusi kami. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammim alaina bil khair. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa ahrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, kita memasuki acara inti. Pada acara inti ada 2 materi, yaitu materi yang pertama, pentingnya Tracer Study yang akan disampaikan oleh Dr. Ida Bagus Suryaningrat, STPMM, selaku Koordinator Pusat Pengembangan Karir LP3M Universitas Jember. Materi kedua yaitu teknisi pendampingan pengisian Tracer Study yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Laili Fadilah SHMH. Untuk yang pertama, kita persilakan kepada Dr. Ida Bagus Suryaningrat untuk mengisi materi yang pertama. Kepada Dr. Bagus, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Silvi ya. Jadi ini langsung diisi oleh tim pusat karir ya, tim Puskar, biar langsung di handle oleh hostnya nanti Mbak Leli. Mbak Leli sudah siap ya Mbak? Halo. Iya Pak. Ya. Oke, Mbak Leli, kemudian nanti yang mengisi Mbak Intan dan Mbak Leli untuk teknis detail pelaksanaan pelaksanaan pendampingan oleh adik-adik mahasiswa. Baik, bisa saya mulai Mbak Leli ya? Mbak Leli udah siap ya? Mbak Silvi nanti langsung dihandle Mbak Leli ya, Mbak Silvi ya? Oke, silakan. Oke, Mbak Leli silakan share screen-nya ya. Ya, ini sudah kelihatan kok ini. Baik, untuk adik-adik mahasiswa, sebelumnya perkenalkan saya Bagus, mohon maaf, PPT-nya bisa di ini ya, bisa tayang. Bisa. Oke. Bisa. Sudah dalam kondisi slideshow sekarang. Oke. Ya. Adik-adik mahasiswa ya, mungkin sebagian juga sudah tahu yang sudah pernah ikut acaranya LP3. Saya Pak Bagus atau Pak IB, biasanya dipanggil Pak IB juga. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, di jurusan Teknologi Industri Pertanian. Nah, kesempatan ini saya mau menyampaikan ini ya, ada beberapa hal yang harus dipahami, mungkin sambil ada adik membawa catatan sendiri juga boleh. Nanti filenya nanti saya bicarakan dulu dengan tim Puskar, mungkin bisa di-share dengan adik-adik. Tapi yang sekarang coba diperhatikan dulu tentang pentingnya pusat karir dan research study ya, biar ada gambaran dulu nih tentang pusat karir seperti apa dan hubungannya dengan research study itu gimana gitu ya. Baik, sambil kita mulai adik-adik ya, biar tahu nanti ada gambaran dulu. Oke, ini memberikan gambaran pada adik-adik ya, kita mulai dulu. Next slide Mbak Leli ya. Jadi di sini kita merupakan satu bagian dari sebuah struktur organisasi. Di sini ada namanya LP3M.
Di UNED ini punya LP3M, ada LP2M. Jadi jangan terbalik ya. Kalau yang LP3M ini namanya Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu ya, yang di LP3M. Nah, kita Pusat Karir ini merupakan salah satu bagian atau salah satu divisi yang ada di LP3M. Jadi divisinya di sini ada 9. Nah, salah satunya adalah di Pusat Karir. Nah, Pusat Karir ini kita sering menyebutkan Pusat Karir, tapi sebenarnya nama lengkapnya adalah Pusat Pengembangan Karir. Ya, untuk menyingkat saja kita sebut di tim Puskar itu biasanya dengan teman-teman. Ya, nah di tim Puskar ini salah satu tugasnya adalah melaksanakan tracer study. Salah satu tugasnya. Nah, di sini di tim kami ada saya, ya, jadi saya Pak Bagus atau Pak Ibe, kemudian yang kedua ada Mbak Intan, Bu Intan, ini dari Fakultas Pertanian, mungkin sudah tahu ya, ada yang sudah tahu. Kemudian yang ketiga ada Bu Leli, Bu Nur Leli, ini dari Fakultas Hukum. Kemudian ada Bu Novi dari manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis, ya. Kemudian yang kelima berikutnya adalah Bu Dokter Rani dari Fakultas Kedokteran. Nah, kami di tim Puskar ini sudah melakukan berbagai kegiatan, ya, berbagai kegiatan. Mbak Leli, next slide Mbak Leli. Halo Mbak Leli, ya. Ini melakukan berbagai kegiatan untuk beberapa hal yang terkait dengan pusat karir. Nah, pusat karir sendiri itu sebenarnya adalah merupakan satu bentuk divisi sendiri yang merupakan divisi yang memberikan berbagai informasi terkait dengan dunia kerja atau karir mahasiswa lulusan dari Universitas Jember. Nah, kalau diilustrasikan di sini, ini ada perguruan tinggi, kemudian ada dunia kerja. Jadi pusat karir ini menjadi penghubung, ya, menjadi inisiator di sini bagaimana mempersiapkan karir dari lulusan-lulusan kita, menyiapkan kompetensi secara umum oleh LP3M, sehingga nanti merasa lebih siap ketika harus berada di dunia kerja. Ya, ini gambaran ilustrasinya seperti ini. Ya, nanti kalau sudah di dunia kerja itu bisa macam-macam, bisa Anda bekerja di luar, artinya bekerja dengan organisasi lain, institusi lain, bisa juga Anda sebagai orang yang berinisiator menjadi entrepreneur. Ya, semuanya di dunia kerja itu kita mengartikan seperti itu. Baik, kemudian berikutnya ini adalah next slide apa nih? Nah, ini contoh kegiatan yang sudah kami lakukan di Pusat Pengembangan Karir atau di Puskar kita nyebutkan ya. Nah, ini ada beberapa foto yang sudah kita lakukan ini kayaknya tahun-tahun kemarin ini. Ini ada workshop dan pelatihan karir. Mungkin dari Anda juga sudah ada sebagian yang pernah ikut workshop dan pelatihan karir. Nah, ini PIC-nya Bu Leli dan Bu Leli ya, di sini Mbak Leli itu melakukan kesiapan atau pelatihan karir. Ya, di sini kita mendatangkan teman-teman dari praktisi di perusahaan, kemudian memberikan gambaran bagaimana di perusahaan. Kemudian ada juga yang langsung meminta untuk melakukan kampus hiring biasanya. Kampus hiring itu rekrutmen dari kampus, jadi langsung tes gitu biasanya mereka. Nah, ini di workshop dan pelatihan karir. Ada juga yang kedua, ini workshop kewirausahaan. Nah, ini PIC-nya adalah Bu Novi, ya, Mbak Novi, ini dari FEB, ya, Ekonomi Bisnis. Nah, workshop kewirausahaan ini biasanya memberikan satu gambaran bagaimana berwirausaha atau apa saja yang sedang tren kewirausahanya sekarang. Kemarin yang sebulan yang lalu ya, kita mendatangkan beberapa praktisi juga di sini untuk memberikan wawasan kewirausahaan, ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya ada magang. Nah, magang ini Bu Dokter Rani ini yang punya. Kemarin juga sudah menjalankan bentuk
seleksi magang untuk BUMN ya. Kemarin mungkin teman-teman juga sudah dengar ada BUMN yang menyediakan tempat untuk magang itu di sini di divisi magang ini ya, di aspek magang. Kemudian bursa kerja atau job fair atau job expo ini adalah wilayahnya Bu Intan ya, Bu Intan. Nah, ini juga ada contoh pelaksanaan job expo tahun 2019 yang kita laksanakan di Gedung Starjo kemarin. Jadi ada 34 perusahaan yang ikut hadir di sini dan memberikan kesempatan untuk melakukan rekrutmen secara langsung ya. Ada yang langsung tes, ada yang menerima aplikasi. Nah, kemudian tugas berikutnya di sini adalah tracer study. Nah, ini yang kita laksanakan sekarang ya, tracer study ini. Jadi di tracer study ini merupakan salah satu tugas kita di pusat karir. Jadi tracer study ini adalah program universitas yang melakukan penelusuran dari para lulusan yang sudah berada di dunia kerja. Nah, sekarang kita tujuannya tracer study ini adalah untuk mendapatkan gambaran mereka yang sudah berada di dunia kerja. Nah, itu contoh-contoh dari kegiatan kita. Nah, sekarang kita fokus di tracer study-nya ini. Gitu. Oke, next slide, Mbak. Mbak Leli, next slide, please. Wah, Mbak Leli mana ini ya? Halo, cek. Iya, Pak. Bu Leli, ya, next slide, Bu Leli. Kok Belum macet ya, ganti Pak? slide. Sebentar. Macet, Ya, Pak. sabar ya, teman-teman ya. Ini kadang-kadang begini nih. Ya, coba digerakkan kursornya mungkin. Jaringan, Pak. Jaringannya ya. Ya, sebentar. Sabar dulu, sabar. Nah, itu Ini. contoh kegiatannya. Ya, oke. Sudah bisa, Mbak. Ya. Nah, di sini juga ada gambaran ya tentang pusat karir itu lembaga yang menjembatani perguruan tinggi dengan dunia kerja. Ini sudah saya jelaskan tadi, dan tracer study ini merupakan bentuk dari penelusuran alumni yang sudah ada di dunia kerja, yang telah bekerja, yang yang sudah bekerja, ini artinya paling lama 2 tahun, ini gambarannya saja. Tapi yang kita tracer sekarang adalah yang lulusan sudah 2 tahun. Nah, ini untuk memberikan gambaran. Oke, next slide, Mbak. Nah, ini. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang kita tracer sekarang adalah lulusan yang sudah berada di luar 2 tahun dari sejak dia lulus atau wisuda. Nah, 2 tahun ini sudah menjadi salah satu waktu yang paling ideal untuk melakukan evaluasi atau pelacakan atau penelusuran alumni. Ya, kenapa 2 tahun? Ini selain dari DITI yang menentukan, ya, ada beberapa alasan terkait 2 tahunnya ini. Yang berikutnya, Mbak Leli, ini adalah beberapa, oke. Ini, jadi yang pertama itu bahwa nanti perguruan tinggi ini sudah cukup waktu untuk mengupdate database lulusan. Jadi ketika berada di luar nanti mereka harus mengisi di sistem. Sehingga pada saat 2 tahun itu juga si lulusan atau alumni ini sudah mempunyai pengalaman di dunia kerja. Mereka sudah tahu bagaimana di dunia kerja selama 2 tahun ini. Mereka sudah bisa menceritakan ya, bagaimana sih di dunia kerja, apa sih yang dibutuhkan sebenarnya, seberapa sih kemampuan saya di dunia kerja itu. Nah, kemudian juga lulusan juga bisa, alumni masih bisa mengingat selama 2 tahun itu masih fresh dia mengingat bagaimana pengalaman-pengalaman kerja, hal-hal yang penting, hal-hal yang diperlukan selama di dunia kerja, ketika pencarian pertama dilakukan, ketika pekerjaan pertama didapatkan, ketika gaji pertama diperoleh. Nah, semuanya itu masih fresh, dia ingat semuanya. Nah, kesemua 3 hal ini nanti harus diceritakan oleh si alumni melalui menjawab pertanyaan yang ada di
tracer study itu. Jadi yang namanya tracer itu, pelacakan ini tidak hanya mendapatkan data si A alumni ini sekarang berada di mana, bukan cuma itu. Jadi banyak nanti beberapa pertanyaan yang harus dia jawab melalui pertanyaan-pertanyaan di tracer study. Jadi misalnya kapan mendapatkan pekerjaan pertama, berapa gaji pertama, dari mana dia mendapatkan pekerjaannya, informasinya dari mana, kompetensi yang diperlukan di perusahaan itu seperti apa. Nah, itu semua ada. Nah, ini tujuan tracer study. Untuk apa sih sebenarnya melakukan tracer? Yang pertama, secara umum yang paling besar ini adalah outcome pendidikannya. Jadi outcome ini mereka ingin lihat transisi di dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja itu seperti apa. Jadi berapa lama masa tunggunya, waktu mulai dari lulus. Proses pergantian kerjanya bagaimana, situasi terakhirnya bagaimana, aplikasinya seperti apa, kompetensi di dunia kerja. Nah, ini outcome. Ya, outcome-nya seperti ini. Nanti tercapainya akan terlihat di sini gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di output pendidikan. Berikutnya Mbak Leli. Ya. Yang berikutnya adalah di output pendidikan. Ya. Macet lagi ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini jadi tujuannya ini ada beberapa ini ya di outcome-nya. Kemudian ada di output pendidikan, kemudian ada di proses pendidikan dan input pendidikan. Nah, semuanya itu merupakan tujuan-tujuan dari tracer study. Oke, yang kedua saja Mbak Leli, yang di output pendidikan dulu. Ya, ini jadi di output ini skupnya lebih pendek daripada outcome. Di sini ingin memperlihatkan bagaimana penguasaan dan pemerolehan kompetensi. Jadi mereka akan ditanya nanti di sini melalui pertanyaan dalam tracer itu, dia tinggal klik aja sebenarnya. Ada beberapa hal yang terkait dengan pemerolehan kompetensi. Jadi apakah kompetensinya sudah sesuai, apakah sudah cukup, atau lebih tinggi, atau lebih rendah, dan sebagainya. Nanti ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah di proses pendidikan. Oke, di proses pendidikan ini lebih pada proses pembelajaran ketika dia berada di kelas dulu. Ya, nah, di situ juga akan ditanyakan ya, bagaimana kompetensinya ketika belajar di kelas, ketika dapat praktikum, ketika melakukan diskusi, semuanya ditanyakan. Berguna nggak di dunia kerja itu? Nah, itu akan menjadi pertanyaan juga di tracer ini. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah di input. Yang input ini lebih kepada penggalian lebih jauh lagi tentang informasi sosiobiografis lulusan. Jadi mereka akan di sini akan ditanya nanti secara sosialnya bagaimana dia berada di situ. Nah, itu ada juga nanti beberapa pertanyaan. Jadi tujuan dari ini semuanya adalah menggali atau penelusuran dari lulusan dengan aspek tersebut. Nah, ini ada versi lain tujuan tracer, juga bisa memetakan pasar kerja. Sebenarnya lulusan kita itu kebanyakan berada di mana. Nah, nanti juga akan terlihat di sini. Kemudian merekam perjalanan lulusan mulai ketika dia meninggalkan perguruan tinggi sampai dengan tracer study dilakukan. Berarti selama 2 tahun ini kan. Ya, kemudian merencanakan kurikulum. Jadi nanti isian semuanya itu digunakan dasar dalam pengembangan kurikulum di setiap prodi. Jadi supaya tahu lulusannya yang dibutuhkan sebenarnya seperti apa gitu. Nah, kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ya mahasiswa, mungkin nanti seperti kita tadi melaksanakan kegiatan berdasarkan pengalaman dari para lulusan sampai dengan dari para lulusan untuk membantu memetakan pasar kerja sehingga bisa mengecilkan atau mempersempit gap-nya yang ada. Jadi di sini para lulusan itu nanti akan menjadi acuan sehingga semakin tepat kita memberikan kemampuan maka gap-nya akan semakin kecil. Itu ya. Oke, berikutnya ini masih gambaran tracer ya. Terus berikutnya Mbak Leli. Untuk adik-adik, teman-teman, hal-hal yang penting silakan dicatat nanti ya. Oke. Nah, ini manfaatnya seperti tadi juga sudah disampaikan. Informasinya sangat berharga bagi kita, kemudian mengevaluasi ya informasi hasil evaluasinya dengan dunia kerja seperti apa,
Kemudian kontribusinya pada proses akreditasi di setiap prodi itu membutuhkan itu jawaban dari alumni. Itu adalah bagian dari salah satu yang diukur juga. Kemudian juga informasinya ini sangat penting juga untuk mahasiswa sendiri, untuk orang tua mahasiswa, untuk dosen, akademik staffnya dan semuanya ya. Kemudian juga yang penting ini untuk pengguna lulusan. Hasil tracernya seperti apa? Ini juga ada penting juga ini penggunanya siapa. Jadi lulusan kita orang-orang perusahaan, orang institusi, ya, semuanya mementingkan informasi ini. Kemudian juga untuk menyediakan data dan juga ini ada kepentingan penelitian. Jadi kalau lihat manfaat sekian banyak itu, maka ini sangat penting ya. Nah ini juga dilakukan penelitian ini pemeringkatan dari perguruan tinggi. Juga ada yang sebentar lagi juga ada di SIMKAT Mawa ini, sistem informasi pemeringkatan ini juga membutuhkan hasil tracer study. Termasuk dari BAN PT ini yang ketika kita melakukan akreditasi di program studi Anda masing-masing, kita membutuhkan data-data tracer ini. Sampai dengan ini ada lembaga layanan dikti ya, dikti ini juga membutuhkan. Jadi secara keseluruhan data tracer ini tidak hanya dibutuhkan oleh universitas sendiri, tidak hanya oleh prodi sendiri, tetapi secara nasional semuanya ini akan membutuhkan data ini. Ini mengevaluasi bagaimana sistem pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Jadi tugas Anda sebenarnya adalah tugas negara, gitu ya. Ini sebenarnya terkait. Nah, ini secara indikatornya saja meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi. Ini yang saya sebutkan sebagai tugas negara. Ketika nanti semua data setiap universitas itu terkumpul di dalam satu sistem besar di Kementerian Pendidikan, maka disitulah letak evaluasi secara keseluruhan secara nasional tentang pelaksanaan pembelajaran di Indonesia ini. Itu ya, betapa besarnya data ini dipentingkan. Oke, berikutnya Mbak Leli. Nah, sekarang ini di pelaksanaan tracer study di tempat kita. Nah, ini ada beberapa data nih. Ya, persiapan untuk sistem di sisternya sudah kita lakukan, kesiapan untuk melaksanakan tracer study. Sorry, ini tahunnya 2020 nih sekarang. Nah, ini ada gambaran, ya. Jadi nanti ini dukungannya awalnya dari UPTTI nih. Ya, jadi kita menggunakan sistem, jadi kita menggunakan sistem pada web, ya, tentang kelengkapan data lulusan, kelengkapan kuesionernya disiapkan dulu. Kemudian isiannya sampai analisis datanya ini bekerja sama dengan UPTTI. Ya, di sini kita penting sekali sistemnya ini disiapkan dulu. Jadi pihak UPTTI ini sudah menyiapkan secara keseluruhannya. Nah, kemudian kita jalan ini dari data. Ya, ini ada data pembanding. Ini sudah tadi saya sebutkan. Untuk tracer study yang 2020 sekarang ini ada wisuda 2018 sebanyak 5.133 alumni. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai target responden. Jadi pekerjaan kita selama 6 bulan ke depan adalah meminta atau mengkontak 5.133 alumni. Harapannya mereka semuanya bisa mengisi ke tracer study, ya, sistem tracer. Ini naik dari jumlah tahun yang lalu yang kita trace adalah wisuda 2017. Nah, jumlah alumni tidak sebanyak sekarang. Yang tahun lalu, yang 2017 alumni 4.623. Sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan di sini, ada sekitar hampir 500 orang ya di sini. Ya, selisihnya banyak di sini. Ini tugas kita nih di sini. Nah, kemudian kesiapan sistem tadi itu akan digunakan nantinya dalam pelaksanaan pengisian melalui sistem web, ya, di mana alumni akan mengisi pada Sister Unet ID ini di /alumni. Jadi nanti boleh silakan membuka ini, tapi hanya sampai ke halaman depan saja, karena di situ nanti harus memasukkan NIM dan tanggal lahir. Jadi di /alumni. Jadi nanti boleh silakan alumni ini harus memasukkan NIM-nya dan tanggal lahir. Mudah-mudahan NIM-nya nggak lupa dan tanggal lahirnya nggak lupa gitu ya. Kalau tanggal lahir kayaknya nggak ada yang lupa. Nah, NIM-nya ini yang biasanya kadang-kadang ada yang lupa atau cara penulisannya. Karena NIM ini sebanyak sekitar 10 digit.
Jadi mulai tahun angkatan, kemudian kodenya, sampai dengan nomor urut NIM-nya yang 4 angka di belakang itu. Nah, biasanya di sini kadang-kadang ada yang lupa juga, sehingga ketika dimasukkan ada semacam notis yang menyatakan tidak match antara NIM dengan tanggal lahirnya. Nah, nanti kita bantu kakak-kakak alumni ini untuk mengingat NIM-nya, mudah-mudahan ada datanya. Tapi banyak juga yang masih ingat. Kenapa? Karena masih 2 tahun lulus, belum sampai lupa. Kalau lupa suruh buka sendiri ijazahnya, suruh buka transkripnya, gitu ya. Oke, berikutnya Mbak Leli. Ya, nah ini contoh halaman depan ketika kita memasukkan Sister Unet ICD/alumni. Jadi gambaran depan nanti langsung masuk ke sini, langsung ke masuk alumni Jember ya. Ini sudah diingatkan di bagian atas itu research study ya, B2 ini di sini adalah lulusan tahun 2018. Jadi nanti yang bisa mengisi adalah lulusan tahun 2018 dan mengisi blok-blok di sini ada kotak isian ini ya, box filling box-nya ini yaitu NIM-nya secara benar dimasukkan dan tanggal lahirnya sudah tinggal klik aja semuanya, mulai tanggal lahir, kemudian bulan lahir sampai tahun lahir ini tinggal klik saja dan jangan lupa memasukkan ini penjumlahan captcha-nya ini harus diisi ya, baru setelah itu kita login ya. Nah, di sini selama tidak ada masalah pasti dia bisa login gitu ya. Nah, mudah-mudahan datanya nggak bermasalah. Nah, ini contoh beberapa pertanyaan yang harus mereka isi. Jadi nanti adik-adik nggak bisa masuk ke sini kecuali yang bersangkutan. Nah, di sini saya berikan potongan-potongannya saja ya. Ini yang harus mereka isi nih. Ada identitas, mulai nomor mahasiswanya, kode perguruan tinggi sudah ada, tahun lulusnya ditanya, kode prodinya, ya nama gitu, kemudian nomor telepon, alamat emailnya ada, semuanya ada nanti di situ ya. Nah, ini untuk kode prodi biasanya dia sudah keluar nanti ada pilihan ketika dia masukkan NIM-nya otomatis dia keluar. Kalau benar itu pasti dia keluar. Kemudian di sini ada kuesionernya, ini kodenya pakai F ya, F1, F5, F12 semuanya ini. Nah, di sini pertanyaan pertama, berapa bulan waktu yang dihabiskan untuk menunggu ya pekerjaan pertama. Nah, dia tinggal klik aja, isi aja di sini ya. Kemudian sebutkan sumber daya dalam pembiayaan kuliah. Nah, ini dari biaya sendiri, ada beasiswa dan sebagainya. Ini bisa ngeklik aja, tinggal klik. Kebanyakan mengisinya klik ya, ada pun isian pun nggak banyak ya, jadi dia mengisikan. Ini contohnya, ini saya ambil contohnya di form kuesioner yang dari Dikti. Jadi ini kuesioner resmi dari Dikti. Tapi tampilannya nanti di dalam websitenya itu tidak seperti ini. Ini daftar formnya saja. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bentuk-bentuk pertanyaannya. Ya, jadi oke, ini kemudian ini juga nih. Ini ditanya apakah Anda bekerja saat ini, ya atau tidak, kemudian seberapa erat hubungan bidang Anda dengan pekerjaan Anda, kemudian tingkat pendidikannya sama atau lebih tinggi atau lebih rendah. Tinggal klik aja di sini, kemudian di sini juga berapa pendapatan Anda setiap bulannya. Nah, ini kita isikan di sini nanti. Ya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya ya, sampai dengan bentuk perkuliahan ini. Nah, ini bagaimana waktu dulu waktu ada di kelas, ada metode pembelajarannya gimana, nah, apakah pengaruhnya cukup besar atau kurang atau bagaimana. Nah, ini yang ditanyakan tentang aspek pembelajaran. Kemudian berikutnya juga ada nih, saya ambil potongannya juga berikutnya. Nah, ini seberapa besar pada metode pembelajaran nih. Ditanyakan ini di perkuliahan itu dulu bagaimana, kemudian demonstrasi atau praktikum ya, kalau ada yang kelas praktikum nih ada ditanyakan. Kemudian dalam proyek riset biasanya bentuk-bentuk penelitian ditanyakan, sampai dengan magang pun di sini ditanyakan, karena semua kita hampir semua fakultas pasti ada kegiatan kuliah kerja. Nah, itu seberapa besar mereka pengaruhnya terhadap dunia
kerja yang saat ini mereka jalankan. Itu semua pertanyaannya. Jadi kode F-nya itu banyak, kalau nggak salah sampai F17 ya, itu banyak sekali. Tapi kalau saya ngitung, itu kira-kira semua isian itu selesai dalam waktu 16 sampai 20 menit sudah selesai kok. Jadi tinggal klik aja sebenarnya ya. Jadi saya berikan gambaran pertanyaannya seperti tadi. Oke. Nah, kemudian ini ada pelaksanaan pengisiannya. Sebentar Mbak Leli. Nah, ini. Nah, sekarang yang untuk 2020 ini saya tuliskan di sini melibatkan 83 surveyor. Jadi semua ini Anda semua 83 orang ini ya. Itu tugasnya kalau di sini saya sebutkan secara garis besar, itu adalah melakukan kontak atau menghubungi ke telepon para alumni. Ini adalah cara paling gampang karena semua mereka meletakkan nomor kontaknya ketika mereka lulus ya. Tetapi tidak hanya itu, sekarang semua nomor kontak itu biasanya sudah masuk ke grup-grup alumni atau grup angkatan. Jadi nanti tugasnya juga selain melakukan kontak, di sini juga ada berikutnya adalah menyebarkan informasi melalui media sosial. Ya, jadi kalau langsung ke orangnya bisa kontak nomor telepon. Bagaimana mendapatkan nomor telepon kemarin yang sudah di-share oleh Bu Leli itu. Ya, bisa bertanya juga kepada bagian mawar di fakultas. Tetapi kondisi sekarang selama kita mendapatkan data, nanti kita bisa gunakan data itu. Ya, kalau bisa masuk ke grup angkatan, grup WK alumni, WA-nya grup angkatan, itu biasanya jauh lebih mudah. Ya, sambil mengingatkan mereka lagi ya untuk mengisi. Oke, kemudian untuk ini media sosial, Anda bisa meletakkan flyer atau kita menyebutkan flyer ya, flyer itu leaflet ya, semacam leaflet secara soft copy atau filenya saja, silakan Anda taruh di media sosial Anda ya, di Instagram atau di Facebook atau di Twitter, atau di mana saja yang Anda familiar dengan bentuk-bentuk media sosial itu yang mudah diakses oleh orang, berarti Anda sudah memberikan informasi melalui media sosial Anda. Atau itu Anda sharekan itu juga di grup WA Anda, minta tolong teman, kalau ada yang kenal dengan angkatan lulusan 2018, itu bisa Anda share informasi-informasi itu. Ya, kemudian ini proses pelaksanaan tracer ini juga diikuti atau melakukan atau banyak membutuhkan keterlibatan pihak pimpinan ya, seperti tadi pihak pimpinan universitas tadi di Mawa itu sudah diwakili Bu Endang, semuanya bergerak ya, kemudian pimpinan fakultas ya, Bu Endang juga sudah sharing, saya juga sharing, teman-teman Puskar juga sudah menginformasikan untuk teman-teman yang terkait dengan tracer study ini. Yang paling dekat ini dengan Wadek 3, dengan bagian Mawa fakultas atau di Mawa universitas. Biasanya langsung sudah share kemana-mana untuk memberikan informasi. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Nanti pada saat periode tertentu tetap kita akan evaluasi. Jadi nanti kita sama-sama melakukan evaluasi ya. Nah, nanti evaluasinya mulai dari mengisi logbook ya. Nanti Anda akan mengisi logbook, kayaknya kemarin sudah di-share juga di grup beasiswa ya. Kayaknya nggak salah Mas Budan tuh yang kemarin memberikan informasi bentuk format dari logbook itu. Itu merupakan bentuk evaluasi kita yang paling mudah untuk dilakukan. Anda tinggal menuliskan siapa saja yang sudah dihubungi, kemudian bagaimana hasilnya, kendalanya apa, kemudian kita lakukan evaluasi berikutnya, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini merupakan gambaran ini kita sistem informasi, saya bisa cek langsung dari sini sudah seberapa banyak yang sudah mengisi. Nah, jadi saya punya akses di sini data ini. Nah, saya dan bersama tim Puskar, kemudian para pimpinan, semuanya diberikan akses untuk melihat sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini,
sudah berapa yang mengisi itu kita bisa lihat ya. Jadi bagaimana Anda menjalankan tugasnya sudah bisa dicek dari sini. Kalau nggak salah sampai tadi pagi ya, ini saya cek lagi ya. Coba misalnya sekarang saya cek nih berapa nih yang sudah mengisi sampai hari ini. Jadi Anda melanjutkan isian bukan dari nol. Nah, ini sudah saya bisa lihat nih, sampai detik ini responden yang sudah mengisi sebanyak 354 orang ya dari lulusan 2018. Ini sudah tercatat nih, saya sekarang lagi buka sister. Ada 354 yang sudah mengisi. Berarti artinya 354 dari berbagai prodi alumni 2018 dari target kita 5.133. Yang mengisi baru 354 hari ini. Ya, itu gambarannya. Belum 10% ya, belum 10%. Tahun lalu untuk bulan Juni ini yang mengisi sudah 700-an. Ya, ketika sosialisasi pertama, mereka yang sudah mendapatkan informasi sebelumnya itu sudah mengisi. Jadi seperti ini, kenapa orang 350 ini bisa mengisi? Karena mereka sudah mendapatkan informasi. Ini bukti bahwa kami pun melakukan penyebaran informasi dari tim Puskar, dari pihak MAWA, universitas, dari pihak fakultas, semua sudah kita juga titipkan selebaran bentuknya file atau flyer itu kita berikan ke grup-grup alumni ya. Jadi kita juga sudah melakukan tugas ini lebih dulu, sejak bulan Februari kemarin sudah kita buka untuk pengisian. Nah, Anda tugasnya melanjutkan pendampingan ini supaya jumlah yang mengisi bisa lebih besar lagi sampai dengan 5.133 atau minimal target 80% bisa tercapai. Ya, itu gambarannya. Nah, ini sudah saya cek barusan ada 354 yang sudah mengisi. Baik, yang berikutnya. Nah, ini capaian yang 2019 kemarin, biar tahu ya, target populasi kita 4.600, dan kemudian dari jumlah itu tidak semuanya terkontak, ada yang tidak bisa terkontak. Itu 725 orang nggak bisa dikontak itu. Ya, macam-macam penyebabnya apa? Ya, nomor teleponnya sudah berubah, mereka tidak terlalu aktif di sosial media, tidak mendapatkan informasi, dan sebagainya. Jadi jumlah yang mengisi target subjeknya tinggal 3.800. Dari 3.800 yang benar-benar mengisi itu 3.000 orang, 3.003 orang untuk mengisi. Nah, kalau dipersentasekan, maka capaian kita itu sebenarnya 65% secara gross dan netnya adalah 77%. Ini yang kita capai tahun kemarin ya, makanya saya bilang harusnya tahun ini bisa lebih baik lagi, harapannya seperti itu. Ya, kalau bisa mencapai 80% itu sangat baik karena semua hasil ini nanti ujungnya kita laporkan ke pihak direktorat atau di pihak kementerian ya di pendidikan tinggi. Oke, berikutnya. Oke, untuk teknisnya nanti disampaikan Bu Intan dan Bu Leli ya. Saya menyampaikan itu sebagai gambaran awal tentang tracer study. Kemudian bagaimana sedikit melakukannya tadi, bagaimana pendampingannya dan capaiannya. Oke, saya kira itu saja dulu dari saya. Ya, nanti kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis dulu, nanti disampaikan di sesi diskusi. Ya, sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan dulu tentang pelaksanaan teknis pengisiannya atau teknis tugas Anda. Anda tidak mengisi, sebenarnya yang mengisi alumni ya, bukan Anda, bukan adik-adik software ini, tetapi alumni. Nah, teknisnya bagaimana, tugasnya, itu dijelaskan Bu Intan dan Bu Leli. Baik, saya kira itu dulu dari saya. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Leli. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Oke, terima kasih Bu Leli. Ya, terima kasih Pak Bagus. Silakan. Langsung ke Mbak Intan atau gimana? Silakan, Mbak Intan sudah siap, Mbak Leli. Silakan Mbak Intan kalau sudah siap, Mbak Intan duluan juga boleh. Ya, saya sudah siap, Pak. Oke, silakan Mbak Intan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik penerima beasiswa berkarya program Tracer Study, karena Anda termasuk mahasiswa yang beruntung ya, karena setahu kami memang yang mendaftar itu banyak sekali dan yang diterima hanya 83 mahasiswa saja. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknis dari pelaksanaan Tracer Study 2020, khususnya bagi para surveyor atau adik-adik penerima beasiswa. Nah, ini sedikit gambaran tentang Tracer Study 2020. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Bagus. Nah, memang untuk tahun 2020 ini dikhususkan pada alumni yang wisuda tahun 2018. Walaupun sebenarnya untuk pengisian Tracer Study ini sudah bisa diisi bagi alumni yang baru saja lulus. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik. Biasanya kalau misalkan ketika adik-adik menghubungi alumni dan alumni tersebut membalas, loh saya sudah mengisi ketika saya baru lulus tahun lalu gitu ya misalnya. Nah, ini harap Anda jelaskan bahwa yang akan menjadi data bagi kami untuk Tracer Study 2020 yaitu yang benar-benar wisuda tahun 2018 dan yang mengisi saat ini gitu ya, bukan mengisi ketika dia baru lulus gitu. Nah, kemudian pengisian Tracer Study bisa melalui website dan melalui aplikasi. Kalau aplikasi tinggal di-download saja, kalau misalkan di Android ya di Play Store. Kemudian, nah ini batas pengisian sampai November 2020. Jadi sekarang sudah mulai bisa mengisi dan nanti berakhir itu akhir tahun ya, sekitar hampir akhir tahun yaitu pada bulan November 2020. Nah, ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Bagus bahwa jumlah alumni tahun ini atau mungkin jumlah responden yang harus kita himpun untuk mengisi sekitar 5.133. Nah, ini meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu responden kita 4.623. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bagus, sampai detik ini yang mengisi baru 354 dari 5.133, yaitu sekitar 7%. Sedangkan target dari kami yang bisa mengisi itu paling tidak 50%. Kalau lebih ya semakin bagus gitu ya. Nah ini, jadi jumlah ini masih terus berjalan gitu ya selama dari waktu ke waktu. Kemudian, nah ini data Tracer Study. Data Tracer Study itu bisa diakses di MAWA di semua fakultas. Dan di sini kalau misalkan di MAWA ada di sistemnya di menu Tracer Study di total pengisian. Nah, adik-adik sudah memiliki datanya yang sudah di-share oleh Bu Leli di grup WhatsApp. Jadi itu data yang sudah adik-adik pegang masing-masing prodi dan masing-masing fakultas. Data tersebut meliputi nama dari alumni yang wajib mengisi pada Tracer Study kali ini, yaitu ada nama, kemudian NIM, nomor handphone, email, dan prodi. Nah, karena kita hanya memiliki data yang cukup minim ini ya, hanya nama, nomor handphone, dan email ini, jadi ya itu mungkin yang sedikit memberatkan kita ya. Ya bukan berat sih, mungkin usahanya. Salah satu kendala. Ya, salah satu kendala. Karena kendala yang dialami selama ini nomor handphone yang didaftarkan oleh alumni ketika dihubungi itu tidak bisa atau tidak aktif. Nah, itu salah satu kendala. Banyak sekali kendala seperti itu. Nah, ini juga program studinya, kemudian jumlah responden dan jumlah isi. Selanjutnya, nah ini cara menghubungi alumni. Nah, karena data tadi ya, data yang kita miliki hanya sedikit, yaitu nomor handphone, nama, NIM, dan email, ya jalan satu-satunya kita menghubungi by phone atau mungkin
by WhatsApp. Kemudian kalau misalkan telepon tidak bisa, terkadang anak zaman sekarang ya, itu nomor handphone dengan nomor WhatsApp-nya itu berbeda. Jadi kalau dihubungi melalui nomor telepon, nomornya tidak aktif, tetapi dihubungi WhatsApp, dia aktif, atau yang lainnya gitu ya. Nah, dari nomor handphone itu bisa dihubungi melalui telepon, kemudian kalau WhatsApp-nya masih aktif, bisa disebarkan di grup alumni atau minta tolong alumni untuk menyebarkan di grup-grup lain yang sekiranya bisa memperluas informasi ini. Kemudian tadi bekal yang lain kan adanya alamat email. Nah, alamat email ini bisa Anda kirimkan juga informasi mengenai pengisian tracer study melalui email. Nah, seperti yang kita ketahui, kita jarang sekali membuka email kan. Jangankan membuka email setiap hari itu tidak mungkin. Nah, tapi walaupun itu peluangnya kecil, tapi ya tetap kita coba menghubunginya melalui email. Atau kalau ada di kreatif, sebenarnya bisa mencari sosmed mereka. Nah, kalau misalkan nomornya tidak aktif, WhatsApp-nya tidak aktif, email juga tidak dibalas, nah Anda bisa mencari sosmed mereka dengan berbekal nama tadi. Biasanya kan Anda lebih jago kan untuk stalking. Nah, itu Anda bisa menghubungi atau mulai mencari data alumni melalui sosial media. Nah, kalau ketemu langsung saja dihubungi melalui sosial media mereka. Nah, ada juga pengalaman tahun lalu, itu surveyor sama juga penerima beasiswa berkarya, dia membeli nomor baru. Jadi, ini berikut kami jelaskan mengenai cara menghubungi alumni. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa ada mahasiswa yang dia menggunakan nomor baru khusus untuk menghubungi alumni. Jadi dia tidak menggunakan nomor pribadi yang dipakai saat ini ya. Jadi dia membeli nomor baru, kemudian dia menginstal WhatsApp for Business, atau bagaimana caranya bisa menginstal WhatsApp, 2 WhatsApp dalam satu handphone. Nah, khusus untuk menghubungi alumni itu bisa menggunakan nomor WhatsApp bisnis tadi itu. Nah, kalau Anda sudah menggunakan nomor yang khusus untuk menghubungi alumni, itu profil picture Anda bisa Anda rubah menjadi flyer kita tentang Tracer Study 2020. Nah, di sini sedikit kami berikan poin-poin untuk Anda memberikan informasi ke alumni. Misalkan yang pertama ya otomatis Anda harus memberikan salam terlebih dahulu. Kemudian Anda jelaskan identitas Anda, yaitu Anda sebagai surveyor atau yang bertugas untuk memberikan informasi pengisian Tracer Study 2020. Kemudian Anda menginformasikan bahwa terdapat kegiatan Tracer Study UNEDS 2020. Nah, di sini Anda bisa langsung menyapa alumni tersebut. Jadi kan Anda sudah memiliki data, nama, kemudian nomor handphone. Nah, ketika Anda mengirimkan WhatsApp, itu langsung saja Anda sapa, selamat pagi atau selamat siang, kakak siapa namanya. Kemudian Anda bisa juga membantu mereka dengan memberikan NIM. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Bagus, syukur-syukur mahasiswa atau alumni itu masih ingat NIM-nya, tapi kebanyakan kan sudah lupa. Nah, untuk mempermudah mereka untuk mengisi Tracer Study, Anda langsung berikan saja NIM-nya. Kemudian kalau tanggal lahir nggak usah diberikan ya, mungkin mereka lebih hafal daripada kita, seperti itu. Kemudian Anda juga bisa menambahkan bahwa menyebutkan tujuan Tracer Study itu untuk pengembangan pembelajaran dan akreditasi universitas. Kemudian mohon kesediaannya alumni untuk mengisi kuesioner. Nah, ini Anda juga bisa langsung sertakan linknya. Kemudian minta tolong untuk di-share di grup dan sampaikan terima kasih. Nah, selain itu Anda juga bisa melampirkan flyernya. Jadi ketika Anda sekali mengirim informasi itu
lengkap gitu ya, ada flyernya, ada linknya, ada nama respondennya, ada NIM-nya. Jadi harapannya untuk mempermudah alumni untuk mengisi tracer study seperti itu. Nah ini untuk menghubungi ulang. Nah, kebanyakan ketika kita sudah menghubungi itu mereka tidak langsung merespon dan bahkan kita bisa mengetahui apakah dia sudah mengisi atau belum. Nah, kebanyakan mungkin belum diisi, sehingga kita harus mengingatkan kembali. Jadi kalau memang yang bersangkutan sudah diberikan informasi, tapi ternyata yang bersangkutan belum mengisi, nah kita harus mengingatkan sekali lagi. Nah, untuk menghubungi ulang, nah tentu saja kita harus melihat data ya, apakah yang bersangkutan ini sudah mengisi atau belum, kemudian untuk menghubungi ulang juga jangan terlalu sering, takutnya nanti mereka malah jenuh gitu ya, maksudnya dianggap mengganggu gitu. Jadi untuk menghubungi ulang ya dilihat jaraknya, kira-kira kalau selama 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu belum ada pengisian lagi, Anda bisa mengingatkan lagi. Jangan Anda sekali kirim, Anda 3 hari kemudian mengingatkan lagi, nanti takutnya mereka malah itu tadi merasa terganggu. Nah ini beberapa kendala yang sering terjadi dan telah kami alami beberapa tahun yang lalu. Nah ini nomor telepon para alumni sudah tidak aktif sehingga tidak bisa dilakukan kontak. Nah ini tadi sudah kami berikan solusi, misalkan Anda bisa mulai mencari sosial medianya dengan berbekal nama dan email mungkin. Dan kalau ini kan Anda lebih jago ya daripada kami-kami. Kemudian nah ini ada juga yang media sosialnya pun sudah tidak aktif. Nah ini sudah media sosialnya tidak aktif. Kalau medsosnya saja sudah tidak aktif, bagaimana dengan email gitu ya? Tapi tetap saja kita hubungi, segala jalan harus kita tempuh ya sampai mentok memang si alumni ini tidak bisa dihubungi lagi. Nah alumni tidak berada pada grup WA. Nah ini biasanya juga ada beberapa mahasiswa atau alumni yang menghilang gitu ya dari angkatannya atau menghilang dari peredaran sehingga informasi yang sudah diberikan di grup alumni atau grup WA itu atau grup angkatan itu tidak sampai. Nah ini alumni kurang aktif di sosmed. Kemudian alumni bisa dihubungi namun kurang perhatian untuk mengisi tracer. Nah ini yang sering sekali. Jadi kebanyakan atau beberapa alumni itu ada yang menanyakan, nah apa manfaatnya untuk saya gitu kalau misalkan saya mengisi ini. Ada juga yang menanyakan, apa tidak ada hadiah untuk saya ketika saya sudah mengisi. Nah itu bermacam-macam ya tanggapan dari alumni, atau mungkin alumni sudah nge-read gitu ya, tapi tidak direspon. Itu paling sering. Jadi mereka istilahnya diabaikan gitu ya, apa informasi yang telah diberikan kepada si alumni. Kemudian, nah beberapa alumni sudah lupa dengan NIM. Nah, oleh sebab itu ketika Anda memberikan informasi itu langsung diberikan NIM-nya gitu sehingga dia lebih mudah untuk mengisi. Nah, ini juga yang tidak kalah penting yaitu alumni tidak menjawab semua pertanyaan pada kuesioner. Nah, memang pertanyaan di kuesioner itu banyak. Tadi juga sempat ditunjukkan oleh Pak Bagus. Nah, kebanyakan dari beberapa pertanyaan itu alumni tidak menjawab semuanya. Nah, sedangkan kami membutuhkan semua pertanyaan itu, semua jawaban itu gitu ya. Karena data dari hasil yang telah kita himpun di UNEDS itu akan dikirimkan atau diupload di tingkat ke kementerian gitu atau di Dikti. Nah, apabila data itu tidak lengkap, sistem juga tidak bisa menerima itu sehingga tidak tervalidasi. Nah, ini yang membuat perjuangan kita untuk membuat alumni untuk mengisi itu secara sistem kurang bisa diterima itu. Nah, itu beberapa kendalanya. Nah, ini ada juga alumni yang merasa minder untuk mengisi karena tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi memiliki usaha. Nah, ada juga yang seperti ini. Jadi alumni
itu tahu kalau harus mengisi. Tapi karena posisinya dia sebagai wira swasta misalnya, bukan sebagai pegawai atau pekerja karyawan tetap atau karyawan pemerintah seperti atau PNS, dia merasa minder untuk mengisi. Dia menganggap bahwa isian ini hanya untuk alumni yang telah bekerja di instansi. Padahal tidak seperti itu. Walaupun alumni sudah memiliki usaha atau sebagai wirausaha, itu malah lebih bagus kan ya. Jadi dia malah meng-hire orang, bukan dia yang sebagai pegawai. Nah, itu juga harus ditekankan bahwa sebenarnya mereka juga wajib untuk mengisi travel study ini. Nah, ini terkait dari tugas Anda sebagai surveyor. Sebenarnya ini juga sudah disinggung di grup oleh Pak Hudan. Jadi yang pertama, Anda menghubungi alumni, kemudian Anda membuat laporan progres setiap bulan, yaitu untuk format logbooknya juga sudah dikirim di grup. Kemudian membuat laporan akhir, dan yang terakhir membuat poster hasil dari tracer study. Jadi tadi informasi di awal bahwa pengisian tracer study ini berakhir pada bulan November 2020. Setelah itu kami bisa melihat hasil dari pengisian tracer study ini. Nanti Anda bisa membuat poster dari hasil pengisian ini masing-masing per fakultas, seperti itu. Nanti ada beberapa contoh poster yang telah dibuat tahun lalu, nanti akan kami bagikan sebagai gambaran untuk Anda. Kemudian, nah ini hanya untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi. Saya tidak tahu apakah Anda atau masing-masing mahasiswa ini sudah menunjuk koordinator di setiap fakultasnya. Nah, ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di grup. Kemarin ada yang bingung gitu ya, kalau misalkan per prodi, loh prodi saya belum ada alumninya, Bu. Kemudian ada yang menjawab, loh mungkin prodi ini tidak ada yang penerima beasiswanya. Nah, itu bagaimana? Akhirnya menurut Pak Bagus juga bahwa penerimaan beasiswa ini sudah didasarkan atau sudah dipertimbangkan berdasarkan total alumni di suatu fakultas. Jadi apabila alumni di fakultas A itu banyak, maka surveyornya juga banyak. Jadi nanti adik-adik bekerjanya itu per fakultas gitu ya, jangan per prodi. Nah di sini kenapa kok kami menunjuk koordinator? Di sini maksud kami sehingga Anda itu bisa membagi pekerjaan Anda untuk menghubungi alumni. Misalnya di hukum ini misalnya Devita sebagai koordinator. Nah, Devita bisa membagi responden di hukum ini yang ada mungkin berapa ratus ya, itu bisa Anda bagi sesuai dengan jumlah penerima beasiswa. Jadi masing-masing anak punya tanggung jawab untuk menghubungi beberapa alumni gitu. Seperti itu. Nah, ini penunjukan koordinator per fakultas ini hukumnya tidak wajib. Jadi ini bisa berubah ketika memang Anda sudah menunjuk koordinator pada masing-masing fakultas. Nah, ini harap diinformasikan kepada kami sehingga kami nanti mengeceknya bisa lebih mudah gitu ya. Nah, ini untuk tampilan tracer study. Ini tadi juga sudah ditunjukkan oleh Pak Bagus. Nah, sekian dari saya. Mari kita sukseskan bersama-sama Tracer Study UNEDS 2020. Karena seperti tadi yang telah disinggung Pak Bagus, bahwa Anda ini juga mengemban tugas negara gitu ya, bukan hanya tugas untuk institusi kita, UNEDS tercinta. Sekian dari saya. Mungkin nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, bisa kita bahas di sesi diskusi seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Leli. Monggo Mbak Leli. Baik, terima kasih Mbak Intan dan Pak Bagus. Untuk selanjutnya mungkin sesi diskusi dan tanya jawab ya, karena ini bakalan banyak pertanyaan ya, banyak kendala teknis mungkin di lapangan waktu kalian nanti melakukan trace terkait dengan alumni yang sudah lulus selama 2 tahun, di mana jumlahnya juga lumayan lebih besar dibandingkan tahun-tahun
di tahun sebelumnya, yaitu 5.000 berapa tadi Pak Bagus? 5.133. Nah, silakan bisa. Bentar Mbak Leli. Nah, mungkin Mbak Intan sama Mbak Leli bisa menjelaskan pembagian yang kemarin sudah ada, yang sudah di-share oleh Mbak Leli di grup beasiswa itu, tentang pembagian setiap orang harus menghubungi berapa orang dan siapa saja dari yang kemarin itu. Jadi nanti saya melanjutkan saja dari Bu Intan. Tadi sudah disebutkan koordinator masing-masing fakultas ya. Itu nanti bertanggung jawab membagi jumlah dari lulusan itu, sehingga clear nanti di sana tugasnya masing-masing gitu ya. Tadi yang sudah ditayangkan itu koordinatornya, kayaknya Mbak Intan deh yang membagi koordinator. Ya, jadi nanti silakan koordinatornya itu membagi dengan teman-teman ya. Ada berapa di situ saya nggak hafal. Jadi silakan dibagi masing-masing orang berapa. Kalau perhitungan saya kemarin itu dari 83 orang ini tugasnya adalah per orangnya itu 60. Ya, sekitar 60 sampai 70-an per orang. Tetapi ingat 60 atau 70 orang itu yang dikerjakan setiap orang ini pekerjaan untuk 5 bulan. Jadi tinggal bagi saja 60 dibagi 5 bulan. Gitu ya. Jadi setiap bulan bisa Anda bagi 12 orang. Misalnya 12 orang. Tapi 12 orang itu pastikan bahwa mereka benar-benar bisa mengisi. Ya, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan lebih sedikit dari jumlah itu karena tidak sama setiap fakultas, setiap prodi, atau sudah merasa selesai ya tugasnya, itu nanti kami akan mengevaluasi dan memperbantukan ke fakultas lain yang belum selesai. Gitu. Jadi tidak kemudian di fakultas masing-masing saja ya. Ini kita bagi secara merata semuanya untuk 83 orang ini gitu. Jadi nanti yang diutamakan langkah pertama adalah di fakultas masing-masing dulu ya. Jadi seperti itu tugas detailnya. Oke, mungkin ada tambahan Mbak Intan atau Mbak Leli, silakan Mbak Leli. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Untuk media yang bisa digunakan, kalau WhatsApp kan tanpa harus menyimpan nomor, itu bisa dipakai aplikasi Quick WhatsApp ya, bisa dicatat. Ataukah kemudian sekarang kan WhatsApp itu ada 2 nomor yang bisa dipakai ya dalam satu WhatsApp itu. Jadi itu bisa digunakan dengan semaksimal mungkin ya. Kemudian tadi sudah disampaikan sama Mbak Intan tadi terkait dengan WhatsApp yang settingannya gimana Mbak Intan tadi? Untuk bisnis ya? Iya, biasanya itu ada WhatsApp for Business. Nah itu kalau misalkan dalam satu handphone Anda bisa menggunakan 2 WhatsApp. Tapi kalau menurut Bu Leli ada satu WhatsApp yang bisa dengan menggunakan 2 handphone itu juga mungkin bisa seperti itu. Nah maksud saya kalau misalkan dengan WhatsApp yang berbeda, yang berbeda dengan pribadi Anda gitu ya, itu kan bisa Anda tampilkan profil picture-nya itu brosur ini atau mungkin flyer ini, dan mungkin Anda lebih leluasa gitu ya, tidak biar ada pembagian gitu, tidak tercampur dengan WhatsApp yang biasa Anda gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Oke, sedikit tambahan mungkin Mbak Intan. Untuk yang bulan Juni tahun kemarin itu memang ada sekitar 700 alumni yang sudah mengisi ya, tapi karena itu di backing sama relawan yang kita rekrut ya. Jadi untuk yang tahun ini kita tidak lagi merekrut mahasiswa untuk menghubungi secara khusus ya, karena sudah ada beasiswa ini, jadinya ini agaknya lebih strength lagi ya usahanya untuk kemudian bisa menghubungi alumni yang sudah 2 tahun di luar UNED gitu. Jadi kerja keras sekali ya, karena sudah ditambah dan tidak ada lagi relawan atau tim yang bisa membantu kita di
di tahun-tahun, di bulan-bulan awal, di bulan Maret kalau nggak salah, itu kita sudah merekrut beberapa mahasiswa. Nah, karena ini khusus untuk mahasiswa yang kemudian menerima beasiswa, jadi menurut saya ini lumayan agak berat. Tapi jangan sampai kemudian jadi kendala juga. Mungkin cukup dari saya, Mbak Intan. Apalagi ya? Oke, itu dulu deh. Kita buka aja sesi pertanyaan aja. Apa yang menjadi gambaran mahasiswa atau teman adik-adik ini nanti bisa ditanyakan di sini sambil ini. Jadi untuk adik-adik jangan khawatir ya. Kita punya kekuatan banyak, ini 83 orang, Anda bisa bagi. Kita lihat, kita jalankan saja bagaimana mengkontak. Yang penting datanya sudah bisa diperoleh, Anda bisa memulai bekerja nanti setelah selesai acara ini, silakan langsung bekerja. Anda lihat 1 minggu, 2 minggu pertama bagaimana, nanti setelah 1 bulan kita lakukan evaluasi. Ya, dan jangan lupa nanti mengisi logbooknya itu, ya, karena itu menjadi ukuran capaian kita dan evaluasi kita. Ya, jadi oke, silakan sekarang Mbak Leli memberikan kesempatan aja, Mbak Leli sebagai host untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin adik-adik mahasiswa ada. Silakan, Mbak. Sebentar Pak Bagus, ini kemarin kan mengundang alumni, katanya bisa ditampilkan sekarang atau nanti sesi ya, terakhir? silakan aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ini teman-teman alumni yang ada di sini, kayaknya ada juga nih mungkin ya. Halo Mas Nandu. Mas Nandu. Halo Mas Nandu. Mas Nandu masih di sini? Kok kayaknya belum ya? Bentar. Mungkin ada yang lain Pak yang mau gabung? Ini kayaknya belum. Ya. Adik-adik. Ini juga belum ada. Adik-adik dulu deh, nggak apa-apa. Oke. Nanti kalau misalnya kita panggil lagi. Maaf, nyala nih Pak Bagus. Oke, silakan Pak Bambang. Ini saya mau, karena ada pertemuan lain dengan online, saya akan pindah dari room ini, maka hostnya saya pindah ke Mbak Intan. Mbak Leli. Mbak Leli ya. Ini host ini loh, nanti yang akan menghentikan mengakhiri pertemuan ini dari Mbak ini. Mbak Intan aja deh Pak. Atau Pak Bagus saja, bisa Pak Bagus. Boleh Pak Bagus. Ya, oke kan hanya mau ini aja ya, menghentikan saja ya. Ya, menghentikan dan juga Mbak Intan sebenarnya. Mbak Intan aja, Mbak Intan. Silakan Mbak Intan yang sudah oke. Mbak Intan. Ya. Minta bantuannya Mbak Intan. Ya. Intan. Oke, ya nanti kalau saya sudah selesai acara dan ternyata ini masih ada, saya bisa masuk supaya di admit juga sama Mbak Intan nanti ya. Oke. Oke, Pak Bambang. Oke, make host. Oke, saya keluar dulu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Mbak Intan, ini ada Mas Nandu yang sudah gabung. Halo Mas Nandu. Ayo Mas Nandu. Halo. Halo ya. Ini Mas Nandu ini alumni dari Fakultas Hukum ya. Beliau mengisi tracer di 2019. Jadi bisa diceritakan sekilas terkait dengan pengisian kuesioner di tracer study tahun 2019. Terima kasih. Silakan Mas Nandu. Terima kasih Bu Laili. Sebelumnya selamat pagi pada teman-teman akademisi Universitas Jember dan para mahasiswa yang aktif di tracer study ini. Saya kemarin diminta untuk memberikan pendapat terkait tracer study oleh Bu Laili. Jadi saya melihat ini tracer study ini sangat penting ya untuk pendataan untuk alumni Universitas Jember gitu. Hanya saja kalau saya mengisi, karena saya kan masih tergolong alumni muda, saya 2016 baru lulus begitu. Nah, kalau untuk alumni yang senior yang lebih